Untuk orang tua dari mempelai atau wali dari mempelai dimohon untuk bangkit berdiri untuk di depan mengiring pengantin berdua. Salam, Yang Mutabir Bapak Pendeta Daniel Adinugroho, Yang Mutabir Bapak Ibu Majelis GKJ Salib Putih, perkenankan saya bersama-sama dengan keluarga besar dari almarhum Bapak Sudaryanto dan Ibu Sarini, demikian juga dari almarhum Bapak Sukaryono dan Ibu Kuswarini, mengaturkan atau memohon kepada Bapak Pendeta dan juga majelis untuk memberkati dan meneguhkan pernikahan atas diri Saudara Yulianto dan Eko Fatmawati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang kepada kedua mempelai dan juga keluarga besar. Sesuai dengan surat permohonan yang masuk, di mana kami diminta untuk melayani ibadah pemberkatan pernikahan. Oleh karenanya, kami menyatakan siap untuk melaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan tersebut. Untuk itu, kami mengundang masuk kedua mempelai dan juga keluarga besar. Kita akan mengikuti bersama ibadah pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yulianto dan Saudari Eko Fatmawati. Terima kasih. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kebaikan umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah untuk memberikan anak-anaknya masa depan yang penuh harapan. Saat ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita, Yulianto dengan Eko Fatmawati. Kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau lagamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan nyata adalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga
kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mengundang mempelai untuk tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita alaskan ibadah khusus ini pada pengakuan. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemelihara segala makhluk dengan kasih setianya, adalah sumber pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan cinta sejati Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Amin. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Landasan pernikahan. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, karena sejak semula mereka adalah satu. Pada suatu ketika saat laki-laki itu tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Maka laki-laki itu ketika melihat perempuan yang diciptakan Tuhan Allah berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji, moga-moga rumah tangganya kau beri
tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Yesus Kristus pengantin surga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Mengundang mempelai untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima amanat hidup pernikahan. Setiap orang yang menikah hendaknya mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Sebab orang yang menikah telah dipersatukan Allah, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri hendaknya memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkannya kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga, serta silih asih dan silih asuh berdasarkan firman Tuhan. Dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah
cinta-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Hari ini Bapak Yulianto dan juga Ibu Eko Fatmawati bersepakat untuk menyatukan hati dalam pemberkatan pernikahan yang kudus di hadapan-Mu. Sebab mereka berdua bersiap untuk mengarungi perjalanan hidup yang baru sebagai keluarga. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa persatuan mereka boleh terjadi karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Maka segala sesuatunya akan kami dasari melalui firman Tuhan agar semakin boleh mereka menjadi pengikut Kristus yang setia dan juga boleh saling menolong satu dengan yang lain. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan bagi kita pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal 7, satu ayat saja bagi kita di ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak Yuli dan Bu Eko hari ini? Persiapannya sampai hari ini deg-degan apa mboten? Masih deg-degan, Pak? Bu Eko juga begitu? Oke, tidak apa-apa, Bu. Nek pun mboten deg-degan malah repot mungkin. Berarti semaput. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi pernikahan bagi saudara kita, Bapak Yuli dan juga Ibu Eko. Satu ayat tadi saya bacakan untuk panjenengan berdua, tidak panjang tetapi ini menjadi satu permenungan yang harus panjenengan berdua benar-benar hayati dan lakukan di dalam kehidupan berkeluarga ke depan. Di sana dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Teks ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus pada saat itu. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan? Sebab dia melihat bagaimana kehidupan orang-orang di kota Korintus pada waktu itu. Sebagai sebuah pusat kota atau pusat keramaian, karena Korintus ini adalah daerah pesisir, ada banyak perdagangan dari berbagai daerah, semua berkumpul di sana. Disebut juga sebagai kota pelabuhan. Jadi memang dari berbagai daerah orang datang ke situ, entah itu untuk berjual beli, untuk berpolitik, bahkan juga untuk memberitakan agama-agama. Jadi memang di kota Korintus bukan hanya ada satu agama, tetapi waktu itu beragam, semuanya masuk di sana. Rasul Paulus juga terlibat di situ, menjadi seorang pemberita. Memang jemaat Kristen sudah bertumbuh pada waktu itu di kota Korintus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, karena memang itu pusat keramaian, pusat berbagai budaya, pusat berbagai kebiasaan hidup, maka
ada banyak sekali perpaduan tradisi yang kemudian banyak orang melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Baik dalam berbudaya, mereka sudah bercampur antara budaya satu dan budaya yang lain, mungkin yang datang dari Asia, yang datang dari Timur dan Eropa pada saat itu mereka sudah bercampur menjadi satu. Juga di dalam mereka menjalankan kehidupan beragama pun juga demikian. Karena ada berbagai kepercayaan yang kemudian semua dilakukan oleh orang-orang di sana. Tidak peduli itu pakemnya bagaimana, yang penting aku mengikuti, ini menarik, aku ikut-ikutan kerjakan. Nah, maka kemudian di situ Rasul Paulus dia melihat situasi yang kacau ini. Salah satunya juga karena memang di sana waktu itu jual beli manusia juga dilakukan. Ada istilahnya kalau zaman dulu itu perbudakan, itu dilakukan di sana dan diperjualbelikan. Rasul Paulus melihat itu. Ketika seorang budak, biasanya ketika mereka dibeli, sang empunya, sang majikan itu berhak melakukan apapun kepada budaknya. Melakukan apapun. Apa yang dimau oleh sang majikan harus bersedia. Nah, maka kemudian di situ banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar moral etik manusia yang pada dasarnya harus diperhatikan. Maka salah satunya Rasul Paulus kemudian menegaskan tentang perkawinan. Kan memang perkawinan campuran, tanpa perkawinan, dan banyak hal kalau sekarang kita menggunakan istilahnya itu, napa nggih Bapak Ibu? Orang yang ngumpul bareng-bareng pun pokoknya yang penting makbrek tong mriku gitu. Nah, itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di kota Korintus, maka Rasul Paulus ingin menegaskan supaya umat Kristen mereka tidak menyerupai mereka. Maka dia menjelaskan bagaimana tatanan perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan dikatakan bagi kita di sana, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian juga sebaliknya. Di situ ada kata memenuhi kewajiban. Kewajiban di sini bukan serta-merta hanya kewajiban secara fisik, tetapi bagaimana kewajiban secara emosional dan spiritual itu harus diperhatikan. Seorang suami memperhatikan istrinya. Juga sebaliknya seorang istri memperhatikan suaminya. Masing-masing pasangan kemudian memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Pak Yuli dan juga Bu Eko, ayat ini mengajak panjenengan berdua juga untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kewajiban untuk saling, yaitu setiap pasangan harus saling memenuhi satu dengan yang lain. Saling memenuhi yang dilakukan adalah memenuhi seluruh aspek kehidupan pasangan panjenengan. Memenuhi kasih sayang, memenuhi dukungan, juga kesetiaan dan perhatian. Itu yang pertama, kewajiban untuk saling, sehingga bukan hanya salah satu yang melakukan. Kalau kita di Jawa mungkin masih ada tradisi, waktu itu saya bilang waktu kita bertemu, kadangkala masih ada tradisi yang namanya pokoknya kudu sing lanang ning dhuwur dhewe. Sing wedok wis pokoke mau ngetutke manut nggih monggo. Nah, maka di sini firman Tuhan juga mengatakan bukan ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Tetapi poin yang kedua adalah tentang kesetaraan. Kalau dulu ada istilahnya budaya patriarkal, waktu itu saya bilang, wis pokoknya kabeh-kabeh kudu sing lanang. Tetapi sekarang saya mau mengajak panjenengan berdoa agar ada kesetaraan di situ. Sebab memenuhi kewajiban bagi Rasul Paulus bukan hanya memperhatikan sosok perempuan saja, bukan hanya memperhatikan sosok laki-laki saja, tetapi kedua-duanya memiliki porsi yang sama. Meskipun berbicara tentang kewajiban, tetapi di situ tidak ada pembeda. Justru
kedudukan yang sama satu dengan yang lain akan semakin menumbuhkan perkawinan Kristen. Pak Yuli dan juga Bu Eko, saya mau mencoba menanyakan kembali sekali lagi. Dulu pernah saya tanyakan waktu di kelas katekisasi waktu kita bertemu. Apa alasan Pak Yuli mau menikahi Bu Eko? Ngagemik mawon Pak, ben sedaya mireng nggih Pak. Apa alasan Pak Yuli mau menikahi Bu Eko? Saya menilai Bu Eko itu adalah sosok yang tepat untuk menemani saya. Sosok yang tepat untuk menemani saya. Menemani jenengan. Oke, luar biasa. Bu Eko. Saya memilih Mas Yuli, hidupnya, hatinya, untuk kehidupan saya selanjutnya. Oke, memilih untuk menemani panjenengan kehidupan selanjutnya. Saya ingat ada salah satu juga yang pernah panjenengan sampaikan. Memiliki teman di masa tua. Siapa dulu yang menyampaikan? Kata saya berdua menyampaikan hal yang sama. Memiliki teman di masa tua. Maka di situ ada perasaan cocok, perasaan pokoknya iki ketoke bener. Dan seterusnya dengan berbagai pertimbangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Pak Yuli dan juga Bu Eko, untuk bisa menentukan bahwa ini yang akan menjadi temanku nanti di usia tua. Saya rasa bukan hal yang mudah untuk beliau berdua memutuskan hal tersebut. Ternyata setelah saya cari tahu, memang proses perkenalannya itu sudah sangat lama Bapak Ibu. Jebul niku kanca cilik leres nggih. Teman kecil, ndak nggih tesih kemutan dhisik jaman cilik sok dolanan bareng, dolanan apa? Bukan kesukaan Pak. Napa Pak? Dolanan apa? Itu teman dari SMP. Oh, teman dari SMP, bukan dari yang masih kecil di rumah ngoten mboten nggih? Teman dari SMP yang kemudian dipertemukan kembali. Bapak Ibu dan Saudara, Pak Yuli dan juga Bu Eko, dari firman Tuhan tadi, satu ayat bagi panjenengan berdua, tetapi monggo diingat dan dipegang selalu. Memenuhi kewajiban sebagai suami dan juga sebagai seorang istri untuk menjadi teman hidup di masa tua. Apa yang harus dilakukan di situ? Yang pertama, tentang berkomunikasi. Pernah saya sampaikan bahwa jadikan pasangan panjenengan menjadi orang pertama yang tahu apa yang hari ini jenengan rasakan, apa yang hari ini jenengan alami. Nek pas tong gawean gek muntup-muntup kakean masalah, ceritake kalih bojone jenengan. Jadi bukan lalu kemudian wah aku ndek kanca liyane tak ceritake sik karo kancaku, jangan. Tetapi jadikan pasanganmu menjadi orang pertama yang mendengarkan dan mengetahui isi hati jenengan berdua. Maka ada komunikasi di situ yang kemudian jujur dan terbuka. Ketika menceritakan, maka segala sesuatu monggo sampaikan saja apa yang dirasakan, apa yang dialami. Sehingga akan ada komunikasi yang terus berjalan, tidak terputus. Yang berikutnya adalah berikan kasih sayang. Kasih sayang itu bisa dilakukan dengan tindakan, dengan kata-kata ataupun dengan perhatian. Misalkan panjenengan berdua mengambil waktu khusus untuk bersama-sama. Entah itu mau menikmati apa situasi sore hari mungkin. Mengingat wah dhisik jaman dhewe SMP sok dolan ning kono yo. Ayo kala-kala rono jagongan wong loro. Menunjukkan kasih sayang dengan tindakan, dengan kata-kata atau perhatian yang lain monggo dilakukan. Berikutnya adalah berikan dukungan kepada pasangan panjenengan. Baik itu di pekerjaannya, baik itu di dalam bermasyarakatnya, baik itu di dalam beribadahnya, selalu memberikan dukungan kepada pasangan. Saya pernah mengatakan juga bahwa apa toh yang mau kita cari semakin kita bertambah usia? Hanya mendekatkan diri kepada Sang Empunya.
Maka dukungan untuk spiritual menjadi hal penting bagi panjenengan berdua pada saat ini. Saling mengingatkan, saling mendorong, agar semuanya boleh dijumpai dan dirasakan bersama-sama. Pekerjaan pun bisa mendapatkan semangat dari pasangan panjenengan. Bermasyarakat pun panjenengan juga turut dikenalkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dukungan juga untuk, saya katakan juga untuk mengenal anggota keluarga yang lain. Di sini saya mengenal ada Mas Dika di sana. Pak Yuli mengajak Ibu Eka untuk semakin mengenalkan kepada Mas Dika. Bu Eka pun juga demikian, mengenalkan Pak Yuli kepada putra-putri panjenengan. Mendukung dalam kebersamaan kehidupan keluarga harus diupayakan selalu. Agar kehadiran panjenengan di hadapan mereka juga turut dirasakan, oh yo iki bapakku, oh yo iki ibuku ada di sana. Maka saling mendukung. Juga di dalam spiritualitas harus saling mendukung satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah tentang kesetiaan. Ini menjadi yang terakhir. Kesetiaan. Jenengan sekarang berdua sudah menyadari bahwa saya sudah mempunyai pasangan. Maka di situ pikiran, perkataan, perbuatan harus dipusatkan kepada pasangan panjenengan. Di luar sana mengakui aku sudah punya suami, aku sudah punya istri. Saya sudah tidak lagi sendirian. Ada keberanian kemudian untuk menyampaikan itu menjadi sebuah perwujudan kesetiaan panjenengan berdua. Pun boten mikir ke sing liya-liyane meleh, juga tidak mengungkit tentang masa lalu. Kesetiaan berkaitan dengan melihat hari ini dan mempersiapkan hari esok. Pun boten sah banding-banding ke zaman riyen kados pundi. Lalu tambahan satu lagi adalah pengorbanan. Harus bersedia berkorban untuk pasangan panjenengan. Pak Yuli dan juga Bu Eko, pernikahan ini menjadi mitra atau panjenengan berdua akan menjadi teman hidup. Maka jadikan pasangan panjenengan sebagai teman hidup yang selalu bersama-sama, di mana harus saling menjaga, saling mengerti, berusaha memenuhi dan menuntun untuk hidup di jalan Tuhan. Tunjukkan dan lakukan kewajiban panjenengan sebagai suami maupun sebagai istri. Selamat menjalani kehidupan baru. Tuhan memberkati panjenengan dan kita semua. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Yulianto dan juga Saudari Eko Fatmawati. Sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja, kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Mengundang mempelai untuk bangkit berdiri. Saudara Yulianto dan Saudari Eko Fatmawati, saudara berdua telah menerima bersama panggilan hidup orang menikah dalam amanat hidup pernikahan dan dasar pernikahan.
Pada saat ini saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan kudus. Maka di hadapan Tuhan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini, saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. Saudara Yulianto, apakah dengan tulus hati saudara menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudara melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati saya. Saudari Eko Fatmawati, apakah dengan tulus hati saudari menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudari melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Hendaklah ya, tetaplah ya. Karena Tuhan mendengar jawaban saudara berdua, dan jemaat Tuhan menjadi saksi pernyataan saudara. Mempelai akan mengucapkan janji pernikahan. Eko Fatmawati, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya mengambil engkau menjadi istri saya untuk setia, saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Yulianto, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya mengambil engkau menjadi suami saya untuk setia, saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu yang susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, dan di hadapan jemaat yang menyaksikan pernikahan ini, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, saya akan memberkati mempelai berdua.
segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Ia akan senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya Tuhan, inilah umat-Mu yang telah menyatakan diri hidup bersama. Bapak Yulianto dan Ibu Eko Fatmawati bersepakat menjadi keluarga yang baru, hidup di dalam Kristus, dan siap melanjutkan karya kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau yang telah memberkati dan mempersatukan mereka, Engkau juga yang akan melancarkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kehidupan beliau berdua. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai masyarakat, Engkau akan memberkati dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau akan memberkati setiap hal yang boleh mereka lakukan. Engkau akan menuntun menuju kehidupan yang baik, kehidupan yang semakin berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan keluarga baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Majelis gereja akan menyerahkan surat nikah gereja. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Saleh Putih Salatiga, kami mengucapkan selamat atas pemberkatan dan penuguhan nikah saudara. Kini, terimalah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman hidup rumah tangga saudara. Camkanlah ini: manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Saudara Yulianto dan Saudari Eko Fatmawati yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji setia yang telah saudara ucapkan, maka dengan penuh sukacita dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, kenakanlah cincin sebagai tanda pengikat pernikahan saudara. Saudara Yulianto, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Eko Fatmawati istrimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan istrimu. Eko Fatmawati, cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Eko Fatmawati, cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan lambang kesetiaanmu kepada Yulianto suamimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan suamimu. Sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Yulianto dan juga Ibu Eko Fatmawati, panjenengan berdua sudah sah sebagai sepasang suami istri. Tetapi ada cinta kasih yang sudah lebih dulu hadir untuk panjenengan berdua. Mereka adalah orang-orang di belakang panjenengan. Ada ibu dan juga saudara-saudara yang lain. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka yang sudah turut memberikan restu dan mempersilahkan panjenengan berdua melanjutkan sebagai pasangan. Sekarang jumpailah mereka dan ucapkanlah terima kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kita akan masuk dalam persembahan. Dasar persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diawali oleh pengantin dan diikuti oleh jemaat dan akan diiringi lagu sekalipun diriku tanpa berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan carang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan carang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat kami undang berdiri. Persembahan yang sudah kita kumpulkan akan kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat karunia-Mu dan berkah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari rezeki yang kami miliki. Kiranya Engkau berkati dalam penggunaan persembahan tersebut Tuhan, agar kami dapat menggunakan sebaik mungkin, sejujur mungkin, sebijaksana mungkin untuk memperluas kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
firman-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, serta Engkau yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, dan peganglah janji setiamu di hadapan Tuhan. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Cinta Sejati, senantiasa memberkati kehidupan saudara, menuntun dan menaungi saudara dengan kasih-Nya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tetap
milikmu, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sarah, persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu, ibadah pemberkatan pernikahan Bapak Yulianto dan Ibu Eko telah selesai. Kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu pencatatan sipil. Oleh karenanya kami mengundang Pendeta Adi Setio Kristianto untuk maju ke depan. Mengundang untuk hadir di meja pencatatan perkawinan secara undang-undang negara kedua mempelai, orang tua atau wali yang mewakilkan, beserta dengan kedua orang saksi yang telah ditunjuk oleh keluarga.
saksi dari mempelai laki-laki. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini Selasa 13 Agustus 2024 telah terjadi pernikahan antara Yulianto dan Eko Fatmawati, dihadiri dan ditandatangani oleh Yulianto sebagai mempelai laki-laki, Eko Fatmawati sebagai mempelai perempuan. Dihadiri, disaksikan, dan ditandatangani pula oleh Surini sebagai orang tua dari pihak laki-laki, Veronica Sri Mulyani wali dari pihak perempuan. Dihadiri, disaksikan, dan ditandatangani pula oleh Hadi Purnomo sebagai saksi dari pihak laki-laki dan Junaidi saksi dari pihak perempuan. Maka dengan ini saya, Adi Kristianto, sebagai petugas pembantu pencatat perkawinan Kota Salatiga menyatakan bahwa pernikahan antara Yulianto dan Eko Fatmawati telah sah secara undang-undang negara. Terima kasih untuk penandatanganan yang boleh dilaksanakan pada siang hari ini. Pada Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa harapan kita bersama untuk kedua mempelai bisa terwujud menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Demikian juga untuk Pak Yulianto bersama Eko Fatmawati, selamat telah menjalani pernikahan dan telah sah baik secara agama dan undang-undang negara. Ada salam dari pimpinan di Dukcapil untuk Pak Yulianto dan Eko Fatmawati. Semoga bahagia. Tuhan berkati. Mekaten pencatatannya, ya Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk lagi. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada majelis gereja. Matur nuwun.
Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, dengan selesainya ibadah pemberkatan pernikahan dan juga pencatatan sipil atas diri Bapak Yulianto dan juga Ibu Eko Fatmawati, maka selesai sudah tugas kami sebagai majelis untuk melayani di ibadah pada siang hari ini. Atas nama Jemaat GKJ Salib Putih Salatiga, saya mengucapkan selamat atas pernikahan Bapak dan Ibu berdua. Kami berdoa semoga rumah tangga Pak Yulianto akan terus diberkati Tuhan, kebahagiaan dan rezeki selalu ada pada keluarga panjenengan. Selanjutnya kami menyerahkan kedua mempelai kembali kepada keluarga, dan kami berharap acara-acara yang akan dijalani pada sore hari nanti senantiasa tetap diberkati Tuhan dan diberikan cuaca yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang Mutabir Bapak Pendeta Daniel Adinugroho dan juga Bapak Pendeta Adi Kris yang kami hormati, dan juga segenap majelis Gereja Kristen Jawa Salib Putih, perkenankan saya mewakili keluarga dari Bapak Sudaryanto almarhum dan Ibu Surini, dan juga keluarga besar Bapak Sukaryono almarhum dan Ibu Keswarini almarhum, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan untuk peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan pada pagi siang hari ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih pula atas doa-doanya untuk mempelai berdua, yaitu Bapak Yulianto dan Ibu Fatmawati, yang mulai saat ini sudah memasuki keluarga yang baru, yaitu keluarga Bapak Yulianto. Dan nanti sore akan ada ucapan syukur di rumah Bapak Yulianto. Mungkin Bapak Ibu yang tidak ada acara boleh hadir di rumah Bapak Yulianto. Demikian yang kami aturkan. Terima kasih juga kepada tim musik dan juga singer dan juga multimedia, juga operator sound system, dan semuanya yang menjaga dan yang juga Minmas. Terima kasih atas semua dukungannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayan kita semua. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati. Sekarang tibalah waktunya untuk sesi foto terlebih dahulu mungkin. Monggo. Mempelai berdua dengan Bapak Pendeta.